Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Roshidere. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan si Kuje habis pulang belanja bersama dengan si Masa. Setelah berbelanja, Kuje mendapatkan tawaran untuk masuk menjadi bagian dari OSIS. Awalnya pada saat itu dia menolak, karena tidak mempunyai bakat dalam hal itu. Terus dia mencoba bantuin si Alia yang kebetulan dia lagi dalam masalah. Yang mana dia sedang melerai pertikaian dari klub sepak bola dan juga klub baseball. Awalnya dia juga kagak mau ikut campur, tapi karena Alianya meminta bantuan, alhasil si Kuje bantu. Berkat si Kuje semuanya jadi terselesaikan. Setelah dari sana, si Kuje pun memutuskan untuk ikut saja menjadi bagian dari OSIS. Dan sepulangnya sekolah, mengejutkannya si Kuje masuk OSIS bukan pengen mau berkolaborasi dengan Shiso, melainkan dengan si Alia. Kebetulan dia juga belum ada calon wakilnya. Di situ si Kuje menawarkan dirinya dan Alia dengan senang hati menerimanya. Dan ada perkataan Alia yang bilang kalau dia menyukai si Kuje tapi menggunakan bahasa Rusia. Pas dia nganterin si Alia pulang pun, orang ini cipika-cipiki sedikit sama si Kuje yang bikin dia aneh sama si Alia ini. Ini animenya dilanjutkan kembali. Sepulang dari nganterin si Alia, di perjalanan dia mempertanyakan apakah si Alia beneran suka sama dia. Kuje kagak salah dengar kalau tadi si Alia bilang suka sama si Kuje ini menggunakan bahasa Rusia. Dia tidak terlalu ambil pusing, dia berpikir kalau tadi itu cuma lagi terbawa suasana saja. Kemungkinan si Alia pun sekarang sedang menyesal sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu kepadanya. Dia juga tiba-tiba aja kayak ingat ketika dulu emak dan bapaknya ribut. Dia berada di sana menyaksikan mereka berdua pada saat itu. Lalu dia pun pulang. Selepas sampai di rumahnya dan masuk ke dalam sana, di dalam sana sudah ada sepatunya si So. Padahal katanya So lagi ada urusan, tapi udah ada di rumah aja nih. Lalu pas dia buka pintunya, dia kaget, tapi nggak kaget-kaget amat sih. Terlihat si So ini yang habis mandi. Tapi Kuje terlihat sangat santai karena tahu dia adalah adiknya. So menganggap kalau si Kuje sengaja, padahal dia sudah tahu kalau si So sengaja melakukan hal tersebut kepada si Kuje. Pas si Kuje mau ke kamarnya malah ditarik sama itu orang. Dia seperti ingin banget dapat event kalau si Kuje bisa melihatnya ketika berganti pakaian. Tapi Kuje mengatakan kalau adegan itu cuma ada di manga yang sering dia baca doang. Dia sebagai kakaknya tidak tertarik sama sekali dengan hal semacam itu. Pas dia mau balik lagi, ditarik lagi si Kuje ini. So yakin si Kuje udah melihatnya dari ujung ke ujung, tapi Kuje cuma lihat atasnya doang. Seketika si So ini marah, karena punya dia kecil. Sesudahnya si So malah ngeringin rambutnya di kamar si Kuje. Dia menanyakan soal si Kuje yang baru masuk ke OSIS. Sepertinya So melakukan hal tadi biar si Kuje ini benar-benar masuk ke dalam OSIS. Kuje harus jujur mengatakan yang sebenarnya kepada si So kalau dia bakalan menjadi wakilnya si Alia nantinya. Tak lama tiba-tiba itu orang terkaget-kaget mendengar kakaknya direbut sama si Alia. Terus ini orang ngawur parah, dia bilang kalau Kuje emang suka banget sama yang besar-besar. Dia mengakui kalah sama si Alia yang lebih besar, tapi dia bisa langsung digas di situ juga. Padahal si Kuje kagak memikirkan hal yang seperti itu. Si So bilang, ketika kecil si Kuje pernah megang katanya. Pas lagi kejar-kejaran terus kagak sengaja mereka berdua bertabrakan. Si Kuje kagak ingat akan hal itu, apalagi si So waktu kecil punya penyakit asma jadi jarang keluar rumah. Ini anak emang kayak gini, beda banget sama sikapnya yang di sekolah sama di rumah. Pokoknya pada bercanda lah mereka berdua sampai akhirnya si So ini meminta si Kuje untuk merapikan rambutnya seperti itu. Si So tidak masalah dengan si Kuje gabung dengan si Alia. Si Kuje sempat meminta maaf tapi So kagak masalah akan hal itu.
Malah akan jadi seru, lawannya dia adalah saudaranya sendiri. Dan So juga yakin kalau si Kuje walaupun dengan siapapun dia akan tetap sayang sama adiknya tersebut. Terus pas udah selesai ini orang ngomong lagi. Kalau semisal dia bosan dengan si Alia, dia bisa datang kepada si So. Udah kayak apaan, bijir. Pas keluar kamar dia tidak menyangka akhirnya ada seseorang yang bisa bikin si Kuje termotivasi kembali. Dia berharapnya dia yang melakukan itu. Tapi nggak apa-apa, dia tidak akan menyerah. Keesokan harinya ketika bangun tidur dia merasa tumben-tumbenan si So ini kagak mengganggunya. Padahal hampir setiap hari seperti itu. Dia berpikir mungkin gara-gara kemarin dia agak sedikit berlebihan kepadanya. Tapi dia kagak percaya juga kalau si So sampai nangis-nangis. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Pas dia turun dari kasur, tiba-tiba si So ada di bawah kasurnya. Mengagetkannya seperti itu. Entah apa yang dia lakukan di bawah sana sampai akhirnya dia tidak memikirkan cara keluarnya seperti apa. Jadinya karena kesal si Kuje ini iseng sama si So. Setelah itu di sekolahan terlihat si Alia yang sudah ada di kelas yang sedang menantikan si Kuje. Terlihat dia agak deg-degan gitu. Setelah kejadian kemarin itu, sampai dia kepikiran terus. Dia yakin Kuje bakalan males-malesan kayak biasanya. Tak lama kemudian datang si Kuje yang kelihatan menurut si Alia ini bercahaya banget. Terus si Kuje diajakin ke karaoke sama temannya nanti. Ketika sedang mengobrol, si Alia melihatnya seperti berbeda macam biasanya gitu. Terus ketika jam pelajarannya berlangsung pun si Kuje tidak macam biasanya. Biasanya dia suka tidur, tapi sekarang enggak gitu kan. Dia mikir apakah dia berubah gara-gara dia. Dan dia akan menjadi wakil ketua OSIS gitu kan, makanya gak bisa malas-malesan lagi. Posisinya sedang main polisi Alia yang langsung menyelesaikan pertandingan tersebut. Sementara di sisi itu ada si Kuje juga yang lagi main. Tapi malah kena serangan mendadak jir dari belakang. Terus dia keluar ambil udara segar. Sekaligus dia juga agak sedikit lapar. Tak lama datang si Alia yang menanyakan keadaannya. Tak lama Kuje bilang kalau dia tidak apa-apa. Tapi Alia kelihatan peduli banget sama si Kuje. Sampai nawarin ke UKS dan juga mengecek suhu tubuhnya kayak begitu. Nah di situ si Kuje salpok ya kan sama kacamatanya yang dimana dia ingat perkataan si So kemarin. Kalau ukuran si Alia ini emang besar atau mungkin lebih besar sama yang diomongin si So. Terus si Alia tiba-tiba saja merapikan rambutnya seperti itu yang membuat si Kuje salpok lagi. Karena kelihatan sedikit sama dia yang bikin dia jadi dapat banyak gitu kan. Terus Alia menyuruhnya untuk minum terlebih dahulu. Alhasil mereka berdua minum ya kan di lapangan. Lagi dan lagi pas minum itu, dia salpok lagi sama si Alia yang bikin dia langsung membasuh semua kepalanya. Hal tersebut membuat si Alia bingung, katanya buat mendinginkan kepala dia biar segar. Gak lama kemudian datang si Masya yang melihat si Kuje basah-basahan kayak gitu. Sambil melihat ke arah langit, katanya di atas langit sana terdapat awan. Ya emang ada awan, tapi dia sambil ngebayangin baju olahraga yang menurutnya mantap juga. Terus masa menanyakan Kuje bawa handuk atau tidak. Karena kagak bawa jadi sama si Masya dikeringin seperti itu. Lagi-lagi dia dapat pemandangan yang sangat indah. Dia udah kayak hewan peliharaan yang habis dimandiin, katanya. Karena si Alia cemburu melihat mereka berdua bercanda, dia pun mengajak si Kuje ke kelas. Lagian si Masya juga harus masuk ke kelasnya. Padahal dia baru saja datang ke sana. Terus Kuje merasa kalau habis ini, dia bakalan dimarahin. Tak lama kemudian dia menawarkan si Kuje lagi. Tentang lehernya yang kena bola tadi, apakah mau dikompres atau tidak gitu kan. Kuje berpikir kalau tadi dia membasuh kepalanya itu buat lehernya, padahal kagak ada hubungannya dengan itu. Lagian si Alia ini jadi tiba-tiba baik sama si Kuje, atau perhatian lah. Dia tanyalah ya kan kenapa. Ternyata dia merasa dari pagi dia melihat si Kuje ini kelihatan lesu dan tidak bersemangat. Apakah ini ada hubungannya dengan kemarin sehingga dia tidak bisa tidur gitu kan. Si Kuje akhirnya mengerti kenapa dia perhatian.
Alhasil di situ dia kayak bikin supaya si Alia balik lagi kayak biasanya. Dengan cara kalau dia lesu itu gara-gara dia belum makan, bukan karena dia tidak bisa tidur. Lantas si Alia pun kepedean di sana ya kan. Dan auto kesal seperti itu kepada si Kuje, ternyata dugaan dia dari pagi salah. Si Kuje cuma lagi lapar doang. Kuje berusaha menghiburnya, tapi Alia udah kepalang malu ya kan. Padahal dia kagak bisa tidur semalaman gara-gara kemarin. Kujenya tidak memikirkan sama sekali tentang hal kemarin, malah tidur dengan nyenyak. Setelah itu pas pelajarannya beres, si Kuje mengajak si Alia ke ruangan OSIS bareng. Tapi kelihatan si Alia masih marah sama si Kuje. Dia pun merasa mungkin dia udah keterlaluan gitu kan. Tak lama ada murid dari eskul baseball dan sepak bola yang baru dari ruangan OSIS. Pas mereka mau masuk di sana terdapat satu cewek yang lagi megang pedang kayu gitu. Yang bikin si Kuje ketakutan yang ternyata dia adalah Sarashina. Dia sedang kesal karena dari kedua klub tadi kembali ribut, makanya dia bawa pedang kayu segala, biar pada ketakutan. Itu udah ciri khasnya si Sarashina. Kuje juga pernah mendengar kalau Sarashina banyak yang nyebut juga seorang nyonya besar. Terlihat dia mengadu kepada pacarnya atau ketua OSIS sampai mukul-mukul kayak gitu, sampai kesakitan. Tapi tetap saja mereka berdua ujungnya romantis. Tak lama datang si Masya yang kebetulan di sana si Kuje dan Alia sedang bercanda. Pasal si Sarashina. Masya yang melihat itu agak sedikit cemburu, tapi Alianya macam kagak mau menunjukkan kalau dia dekat dengan si Kuje. Kata Kuje seharusnya Alia menunjukkan kepada si Masya kalau mereka berdua itu emang benar-benar dekat. Tak lama pula datang si So. Karena sudah berkumpul semuanya, saatnya mereka mengadakan rapat yang dimana sekalian perkenalan anggota baru, yakni si Kuje yang jadi bagian petugas urusan umum sekaligus akan jadi wakil si Alia nantinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mata nih, bye-bye.